Halo, saya Dr. Faidon, sahabat Anda. Kali ini kita akan berbicara tentang anti-aging alami dan kita akan membahas tentang yang namanya penurunan hormon. Tapi sebelum saya membicarakan topik tentang penurunan hormon dan bagaimana mengatasinya secara alami, saya ingin Anda melihat video klip berikut dulu, dan setelah itu, setelah Anda lihat, Anda akan memahami apa yang saya bagikan, dan saya ingin Anda semakin tertarik, semakin penasaran untuk belajar anti-aging secara alami. Berikut adalah film tentang seorang pria bernama Jim Harrington yang usianya 80 tahun lebih ya, akan tetapi masih memiliki fisik seperti usia 30 tahun. Bahkan kadang-kadang umur 30 tahun pun kalah keren sama dia. Yuk kita saksikan film yang satu ini. Oke, Anda sudah lihat filmnya? Apakah ini hanya untuk pria saja? Enggak juga. Ternyata wanita juga bisa. Anda bisa lihat film yang satu ini. Ini adalah seorang wanita yang bernama Wanya Shodin, usianya 72 tahun. Tapi pada usia 72 tahun, ini nenek sanggup push up 56 kali. Yuk kita lihat film yang satu ini. Nå skal du vise oss armhevinger. Ja, vi får väl köra det då, se hur det går idag. Nu kör vi! Oke, setelah Anda lihat, ada satu benang merah, ya, bahwa kedua orang ini, baik Jim Harrington maupun Wanya Shodin, adalah mereka melakukan namanya latihan beban atau fitness. Ternyata yang namanya latihan beban atau fitness adalah cikal bakal atau asal mulanya yang namanya anti-aging medicine. Dan ini dimulai oleh seorang yang namanya Bob Goldman. Anda boleh lihat dulu Bob Goldman. Dia adalah seorang juara dunia push up, dia adalah seorang profesor, dia adalah seorang pionir yang mendirikan American Academy of Anti-Aging Medicine. Anda lihat dulu cuplikannya. Which we're developing, but there is no old age, but in the human kingdom there is old age, and so we're seeing this dramatic increase in the aging population, a healthier aging population, and we really can't afford to have a nation of old, sick people. You can't. Even that's why when I met with people in China over the years, I said, look, you guys cannot afford to have a nation of sick people. You need to embrace anti-aging medicine, because otherwise, as wealthy as a country is today, it will bankrupt itself trying to fulfill the health traumas of people being chronically ill over a period of time. Oke. Istilah anti-aging dipopulerkan oleh Bob Goldman
Waktu itu dia dibantu oleh seorang visioner yang bernama Joe Weider yang disebut sebagai Bapak Binaraga Modern. Di dalam majalahnya namanya Muscle and Fitness. Di dalam buku itu Bob Goldman atau Profesor Robert Goldman itu mengasuh tentang kesehatan dan dia mempromosikan cara-cara hidup sehat, lebih bugar, lebih lama, dan mempromosikan terminologi anti-aging. Kemudian dia juga mendirikan organisasi American Academy of Anti-Aging Medicine, dan kemudian organisasi ini dibantu oleh Ben Weider, presiden dari IFBB, International Federation of Bodybuilding, untuk menyebarkan ke 180 negara. Jadi Bob Goldman ini sudah mempromosikannya lama sekali, jauh sejak tahun 1993. Dan menurut Bob Goldman, yang disebut sebagai anti-aging medicine adalah is the next generation of sport medicine. Jadi anti-aging bukan cuma kecantikan kulit, salah kaprah. Kulit lebih cantik adalah bagian dari anti-aging. Nah, itu sebab salah satu teori yang paling dominan di dalam ilmu anti-aging medicine adalah tentang penurunan hormon. Melewati usia 30 tahun, hormon-hormon di tubuh kita mulai turun. Ada yang 31, ada yang 39. Ketika hormon kita turun, khususnya yang bernama growth hormone atau hormon pertumbuhan, maka massa otot berkurang volumenya, massa tulang berkurang, massa sendi berkurang, dan kulit kekenyalannya semakin berkurang. Nah, apa dampaknya? Pada berkurangnya massa tulang ya terjadi osteoporosis. Apa dampaknya pada berkurangnya massa otot? Artinya 3 fungsi otot ikut terganggu. Bentuk menjadi jelek, kurang menarik. Pergerakan menjadi lelet. Bayangin paha ototnya makin lama makin kecil. Kalau Anda lihat orang tua pahanya agak gede itu karena lemaknya besar ya, tapi ototnya makin lama makin kecil. Nah, ketika otot paha makin kecil, beban yang jatuh di lutut itu yang lebih berat karena tadi jadi tahan oleh paha, jadi jatuh ke lutut. Itu sebabnya banyak orang tua di atas 30 tahun, udah usia 40, 50, 60 lebih gampang kena sakit lutut, dan salah satu obatnya adalah sebetulnya latihan otot paha. Kemudian apalagi sendinya berkurang volumenya sehingga orang tua lebih mudah sakit sendi. Apalagi ketika growth hormone berkurang, kulit kekenyalannya makin berkurang, makin tipis. Itu sebabnya pada usia 60 tahun itu perempuan laki-laki lebih nggak tahan dingin karena kulitnya lebih tipis. Selain hormon tiroid juga berkurang. Jadi kalau Anda ingin tahu hormon Anda berkurang apa saja, sebetulnya paling benar dikonfirmasi dengan pemeriksaan lab. Nah, pemeriksaan lab hormon ini Anda bisa melihatnya dengan detail, dengan teliti, apa saja yang berkurang. Mungkin growth hormone, mungkin testosteron, estrogen, progesteron, thyroid, DHEA, kortisol, dan lain sebagainya. Tapi kita lewatin itu dulu karena kita mau belajar yang alami. Saya pengen langsung bagikan sama Anda langkah mudah untuk terapi hormon. Apa itu? Pertama, langkah mudah untuk terapi hormon yang paling utama adalah latihan beban alias fitness. Dengan latihan beban, dengan latihan fitness, kita bisa memaksa tubuh kita memicu produksi growth hormone dan testosteron secara alami. Ingat, dengan latihan beban, kita bisa memaksa tubuh kita memicu produksi growth hormone dan testosteron secara alami. Dan latihan beban yang paling mudah, paling dasar Anda bisa lakukan di mana saja, kapan saja adalah latihan berikut. Pertama, latihan push up seperti ini. Anda lihat filmnya. Kemudian latihan squat, Anda lihat filmnya seperti ini. Jadi, dengan melakukan kedua latihan ini, Anda melatih sebagian besar otot-otot di tubuh Anda. Ini terapi hormon alami. Kedua, terapi hormon alami yang juga berhubungan dengan olahraga adalah aktivitas aerobik. Dengan aktivitas aerobik, Anda membakar kelebihan lemak di tubuh Anda. Dengan melakukan aktivitas aerobik, artinya Anda menekan lemak yang memproduksi hormon estrogen yang jahat, tanda kutip ya, sehingga mengurangi risiko kanker, sehingga mengurangi risiko turunnya gairah seks pada pria akibat penekanan hormon estrogen terhadap testosteron. Caranya? Ya, misalnya dengan jogging seminggu 2 kali, Senin Kamis, 15 menit, 20 menit, itu terapi hormon secara natural. Selasa, Jumat, Anda melakukan push up dan squat ya. Anda melakukan push up 10 kali, diulangi 4 kali, squat 10 kali, diulangi 4 kali, kemudian latihan otot perut 10 kali, diulangi 4 kali, kemudian latihan otot pinggang belakang 10 kali, diulangi 4 kali, mungkin hanya 20 menit ya. Selasa, Jumat, latihan otot, latihan fitness, itu sudah merupakan terapi hormon alami. Nah, jika Anda ingin mengoptimalkan produksi growth hormone secara alami, apakah ada yang lain yang bisa dilakukan? Bisa. Anda bisa mengkonsumsi yang namanya melatonin ya. Ada seperti ini melatonin.
Nah, ini ada beberapa merek ya. Beberapa penelitian menunjukkan melatonin itu bisa membantu meningkatkan produksi growth hormone secara alami. Tapi Anda jangan berharap penggunaan melatonin ini menjadikan Anda seperti atlet binaraga yang menggunakan suntik growth hormone. Mereka yang melakukan itu menggunakan pada dosis supranatural, sementara Anda menggunakan pada dosis optimal mungkin sekitar 3-5 mg setiap hari. Minum melatonin malam sebelum tidur ya, jangan siang-siang. Kalau siang-siang ntar Anda teler. Kemudian terapi hormon alami yang bisa Anda kerjakan selain terapi melatonin apa? Yaitu terapi testosteron khusus untuk pria. Anda bisa menggunakan banyak produk, banyak cara. Misalnya contohnya Anda menggunakan suplementasi Tribulus. Tribulus meningkatkan hormon testosteron dengan cara merangsang produksi luteinizing hormone, artinya hormon yang merangsang produksi testosteron. Ya, jadi bukan langsung memproduksi testosteron, tapi luteinizing hormone. Konsekuensi logisnya, pada laki-laki menghasilkan hormon testosteron, pada perempuan menghasilkan estrogen dan progesteron. Tribulus ini relatif aman untuk Anda pakai. Khusus untuk laki-laki yang lain apa? Anda bisa menggunakan jintan hitam. Dari penelitian yang pernah saya dengar atau saya lihat dipaparkan oleh Profesor Dr. Elis Datau dari Universitas Samratulangi Manado, jintan hitam meningkatkan free testosteron secara alami. Anda bisa beli ini di mana saja, di apotik, di toko obat, di berbagai tempat di sekitar Anda. Kemudian Anda bisa menggunakan tongkat ali, ya, berbagai merek Anda bisa cari. Tongkat ali juga membantu meningkatkan hormon testosteron secara alami. Kemudian Anda bisa juga menggunakan zinc, magnesium, aspartat. Zinc dan magnesium adalah mineral yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon testosteron. Anda bisa mengkonsumsinya dan Anda bisa lihat caranya. Anda bisa lihat beberapa merek ada di pasaran, Anda pilih. Jadi ntar tinggal sesuaikan dengan kantong Anda juga, terus kemudian sesuaikan dengan keyakinan Anda juga. Karena hampir semua produk-produk ini memang memberikan hasil. Tinggal kembali lagi pilihannya ada pada Anda. Jika Anda pengen saya sederhanakan terapi anti-aging alami, sebetulnya adalah gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu adalah makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Makan sehat itu adalah makan buah 3 kali sehari, karbohidrat sehat, memilih menu yang enak tidak digoreng, kemudian lemak yang sehat, dan air putih yang cukup. Dan khusus untuk terapi hormon, Anda bisa tambahkan penggunaan melatonin, kemudian produk-produk yang memicu produksi testosteron secara alami. Selanjutnya, kalau Anda ingin membaca artikelnya, Anda bisa kunjungi website ini, dan Anda juga bisa follow Twitter saya di @dokter_PAIDON, Papa Hotel, Alpha India, Delta Oscar, November. Salam sehat.